Duduk saudara. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang keadaan Indonesia secara ekonomi terasa makin berat. Tapi saya ingin juga berkhotbah saudara berkaitan dengan ekonomi. Walaupun dengan sisi yang berbeda. Saya berharap Roh Kudus bekerja dan mengubah paradigma kita. Saudara, firman Tuhan terutama pertama-tama akan mengubah paradigma kita. Paradigma yang dirubah membuat hati yang baru. Hati yang baru, pengambilan keputusan dan langkah-langkah juga yang baru. Biarlah Allah bekerja. Lukas 16 ayat ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Inilah khotbah Yesus di bukit. Sebagian saja, yaitu ayat ke-13. Yesus berkata pada para pendengarnya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon. Saudara, apakah saudara setuju seperti yang dianggap kebanyakan orang, bahwa pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal itu penting sekali untuk diperhatikan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan? Setuju saudara? Saudara, kalau itu ditanya pada saya ikut setuju saudara dengan pendapat orang banyak. Karena pada saat seseorang yang mau meninggal itu mengirimkan pesan, pasti pesan itu yang menjadi concern utama dari dirinya. Pesan itu menjadi esensial saudara, karena itu dia tahu dia harus menyatakan ini. Entah bersifat nasihat, teguran, atau wasiat, warisan. Dia mau pesan untuk terakhir kali. Perlu diperhatikan. Saudara, saya ingin pendapat saudara tentang bapak yang akan saya ceritakan ini. Dia terbaring di rumah sakit berbulan-bulan karena kanker ganas yang mengindapnya. Makin lama keadaannya makin lemah dan dia tahu ajal akan datang pada dia. Dia seorang Kristen yang baik, pernah jadi majelis, aktif di gereja saudara, tapi dia sekaligus pengusaha yang berhasil. Lalu di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, dia pesan sama istrinya untuk mengumpulkan anak-anaknya malam hari itu. Anak-anaknya juga sudah berkeluarga, punya anak. Saudara-saudara, kemudian ketika anak-anak berkumpul, istrinya juga ada di sana, dia berusaha bangun dengan sekuat tenaga karena dia tahu inilah yang harus dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan? Dia berkata begini, perusahaan yang kita miliki adalah hasil kerja papa sejak papa muda. Ini adalah wujud impian papa. Karena itu papa ingin ketika papa tiada nanti, kalian harus berusaha keras, fokus untuk mengembangkan perusahaan ini. Dia diam lagi, dia tersengal-sengal, dia lanjutkan. Perhatikan perusahaan tetangga sebelah. Dia kompetitor paling besar dan strategi marketingnya jahat sekali. Kalian harus memperhatikan perusahaan ini. Lalu kemudian dia berkata, kalian tahu perusahaan jaya selalu. Seingat papa dari pembukuan, utangnya masih 3 miliar. Jangan beri barang kepada dia sampai dia melunasi. Saudara-saudara, bapak itu menghirup oksigen pelan-pelan. Lalu dia berkata lagi, bulan depan ada pameran mesin di Guangzhou. Salah satu dari kalian pergilah. Kalau ada mesin yang modern, yang baru, belilah, jangan ragu. Kunci keberhasilan perusahaan kita terletak pada mengikuti tren pasar.
Dia tatap anaknya, dia tatap istrinya lalu berkata, ingat, perusahaan ini adalah mimpi papa sejak papa remaja. Fokus ya. Saudara, anak-anak mengerti, istri mengerti karena pesan itu sebetulnya sering diulang-ulang. Malam itu meninggal dunialah bapak itu. Oke, apa pendapat saudara tentang bapak yang seperti ini? Apa pendapat atau penilaian saudara? Bapak seperti apa ini? Saudara, saya pikir di antara saudara ada yang berkata, keren Pak. Itu dari remaja, mimpinya keren. Bukan cuma bermimpi, tapi wujud kerja keras yang luar biasa. Atau ada yang berkata, saudara berkata juga, dia bukan cuma pemimpi Pak, tapi membayar harga. Dan dia pesan-pesan terakhir yang tepat supaya anak-anaknya jangan lengah. Jangan mau enaknya saja menerima warisan yang banyak itu. Saudara, saya setuju dengan pendapat saudara. Dia bapak yang keren, dia pekerja keras, dia visioner. Dia mampu mewujudkan mimpinya dengan kerajinannya. Tapi bagi saya dia juga seorang bapak Kristen yang kehilangan fokus dalam hidupnya. Salfok. Dia melakukan pengabdian yang salah. Kalau memang kita setujui bahwa pesan terakhir dari seorang sebelum meninggal menunjukkan concern dirinya yang paling esensial. Ternyata isinya cuma tentang harta, kekayaan, atau perusahaan. Saudara, betapa menyedihkannya kalau hal ini terjadi pada anak Tuhan. Juga terjadi padamu dan padaku. Itu berarti yang dipikirkan oleh bapak ini siang dan malam sejak remaja sampai dia tua, sampai dia punya cucu, saudara. Tidak lain cuma perusahaannya, tidak lain cuma kekayaannya, tidak lain cuma mamonnya. Padahal dia sudah ingin memasuki kematian dan kekekalan. Tidak terpikir tuh saudara. Bagaimana bertanggung jawab hidup ini kepada Tuhan, pemberi kehidupan. Bagaimana dia menghadapi pengadilan terakhir tentang dosa-dosanya. Tidak terpikir. Apa yang terpikir? Sekali lagi cuma mamonnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal yang disebut mamon, harta kekayaan itu saudara. Ketika kematian itu datang dan kita memasuki masa kekekalan. Apa yang kita anggap penting di dalam dunia ini yaitu mamon yang menguras perhatian kita, waktu kita, pengorbanan kita. Di sana tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada tuh saudara orang yang kalau kita sudah meninggal akan lari kepada kita dan berkata, "Hey bro, lu ada di sini sekarang." Lalu pertanyaan kedua, ngomong-ngomong pada waktu sebelum lu meninggal, berapa M harta yang lu tinggalin buat keluarga lu? Tidak ada. Apalagi yang berkata begini, bro, sebelum lo mati ya, kasih info dong sama gue, saham blue chip Indonesia itu naik apa turun? Tidak ada. Tidak ada juga ibu-ibu yang akan berkata gini, bu, ada kenalan di sana terus, loh, kamu udah ada di sini, tolong dong kasih kabarin sama saya, Mas Antam itu terakhir naik apa turun? Tidak ada. Apa yang kita anggap penting yang membuat kita stres, turun naiknya, di sana tidak ada yang bicarakan. Karena apa? Karena nggak bernilai. Saudara-saudara jangan salah fokus. Jangan salah mengabdi. Beruntung sekali bel kematian itu belum berbunyi untuk kita. Allah masih berbelas kasihan kepada kita. Dia ingin kita mendengarkan sesuatu tentang peringatannya. Yang membuat hidup kita mengabdi dengan benar, fokus dengan benar. Karena itu beruntung sekali kita mendengarkan sebagian dari apa yang dikhotbahkan Yesus di bukit. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Saudara, saat Yesus waktu itu berkhotbah dan mengkhotbahkan kalimat ini, pendengarnya tuh ribuan di bukit. Kebanyakan adalah kaum marginal, rakyat jelata yang hidupnya susah. Tetapi sebagian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ahli akan agama, saudara. Dan juga orang-orang kaya. Dari kelompok 3 yang terakhir ini, saudara, mereka mendengarkan khotbah bukan untuk mendapat atau menikmati hal spiritual, tapi untuk mencari kesalahan khotbah Yesus. Saudara-saudara, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka rajin mengikuti ritual agama dengan anggapan semakin mereka saleh, suka berdoa, beribadah, berpuasa, melakukan persembahan, perpuluhan, semakin banyak berkat dari Tuhan. Jadi mereka membanggakan diri kalau mereka jadi kaya. Itu berarti mereka lebih saleh dari kebanyakan orang. Kenapa mereka miskin? Kenapa rakyat jelata kaum marginal selalu kekurangan? Karena mereka tidak hidup baik di hadapan Tuhan. Beda dengan kami. Oh saudara, Tuhan Yesus melihat hati mereka dan sedih sekali, termasuk jengkel. Lalu dia berkata, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena sebetulnya ketika orang Farisi dan ahli Taurat beribadah, tujuan mereka untuk mendapatkan materi lebih banyak. Jadi sebetulnya tuan di dalam diri mereka itu Allah atau Mammon. Disitulah Tuhan mengkoreksi. Yuk kita gali. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan ini merupakan metafora yang dipakai Yesus. Tuan yang pertama disebut Mammon. Mammon itu merujuk kepada uang. Tapi juga harta kekayaan. Termasuk yang bergerak, tidak bergerak. Seluruh materi yang dipunyai oleh seseorang namanya Mammon, saudara. Jadi Mammon itu bukan dewa ya. Mammon itu uang atau harta kekayaan. Nah Mammon ini juga benda mati, saudara. Tidak bernyawa, tidak punya pribadi, enggak. Tetapi jangan pikir bahwa yang dikatakan Mammon yang disebut istilah dengan Tuhan oleh Tuhan Yesus itu tidak punya kuasa. Dia benda mati tapi kuasanya maha dahsyat. Kuasa yang mengubah manusia yang tadinya Tuhan atas Mammon. Karena kuasa Mammon yang besar, manusia diperhamba oleh Mammon. Kuasanya dahsyat sekali. Saudara, Mammon lah yang mengubah hati yang tulus menjadi hati yang culas. Mammon lah yang mengubah hati yang berbelas kasihan menjadi hati yang kejam dan tidak adil. Mammon lah yang bisa mengubah hati manusia yang jujur menjadi serakah. Mammon juga yang mengubah seorang saudara menjadi musuh. Pelindung menjadi pemeras. Penjaga menjadi perampok. Pejabat yang harus memperhatikan rakyat menjadi koruptor. Mammon. Jadi kuasanya dahsyat, saudara. Dan yang lebih luar biasa, ketika Mammon itu ingin menguasai orang, dia datang bukan dalam bentuk yang menakutkan. Memikat, menarik, sangat menjanjikan. Seolah-olah kalau kita punya Mammon lebih banyak, hormat akan datang pada kita. Luar biasa bukan? Kita akan dianggap orang elit. Kita akan diperlakukan spesial, kita bisa membeli harga orang, suara orang. Mammon, saudara. Siapa yang tidak jatuh dan siapa yang tidak tertarik dengan hal demikian? Wow. Saudara, pernahkah saudara begitu dikuasai oleh Mammon? Atau jangan-jangan sudah dari remaja isi kepalamu selalu dihantui oleh Mammon. Kau bermimpi engkau akan punya ini, punya itu. Dihormati orang, tidak disepelekan orang. Seluruhnya bersangkut paut dengan Mammon. Dan siang malam engkau mengejarnya. Bahkan ketika engkau berdoa tentang Mammon kepada Allah. Meminta kepada Allah memberkati engkau dengan Mammon yang banyak. Supaya engkau dihormati orang. Saudara-saudara, jangan-jangan ya, termasuk saya. Tuhan kita bukan Tuhan lagi, tapi Mammon. Mengerikan bukan?
Dia sudah masuk, tapi kita tidak berasa. Seperti udara, dia sudah ada di paru-paru kita tidak berasa. Seperti junk food, kita makan dengan lahapnya, kita tidak tahu kerusakan itu semakin terjadi di seluruh tubuh kita. Saudara-saudara, mamon berbahaya sekali. Tuhan yang kedua, Allah berkata, adalah Allah. Theo, bahasa Yunaninya. Sebetulnya inilah Tuhan yang sejati, saudara. Dia adalah pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk, pencipta manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kasihnya yang begitu besar membuat dia menciptakan satu makhluk yang mulia, lebih mulia dari ciptaan lainnya. Mahkota dari ciptaan lainnya, namanya manusia. Diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi manusia itu fotokopinya Allah. Di dalam diri manusia nampak keagungan Allah, keadilan Allah, kesucian Allah, kebebasan dalam memutuskan, kepandaian yang tidak dimiliki oleh binatang atau tumbuh-tumbuhan. Namun sayang, kepandaian dan kebebasan, kemerdekaan untuk mengambil keputusan yang Allah berikan dipakai untuk melawan Allah, memberontak kepada Allah. Betapa luka dan sedihnya Allah. Inilah yang disebut dosa. Karena keberdosaan manusia, Allah mengusirnya, saudara. Di balik tindakan disiplin Allah mengusir sebagai hukuman, hati Allah menjerit dengan kasih. Dia tetap mencintai manusia yang berdosa ini. Dia berjanji satu kali kelak Yesus akan datang untuk menyelamatkan manusia. Saudara, di sini Allah itu adalah Tuhan. Bukan cuma Mamon itu Tuhan, tapi Allah juga Tuhan. Yang ingin menguasai manusia untuk menjadi hambanya. Kalau gitu apa bedanya, Pak? Mamon dengan Tuhan sama-sama ingin menguasai. Ada bedanya. Ketika Mamon kita biarkan menguasai kita, kita menjadi budaknya. Ujung-ujungnya cuma kepahitan, penderitaan, permusuhan, kelicikan, pembunuhan yang diciptakan oleh Mamon itu. Karena kita dikuasai. Tapi kalau kita dikuasai oleh Allah, dijadikan hamba Allah, yang terjadi malah sebaliknya. Ada damai sejahtera di sana. Ada sukacita di sana. Ada persaudaraan di sana. Ada rasa hormat dan kasih di sana. Itu bedanya. Dan ini Allah minta untuk mengabdi kepada Dia sepenuh-penuhnya. Saudara-saudara yang dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi itu artinya memberikan perhatian, fokus, kasih kita, kesetiaan kita, loyalitas kita sepenuh-penuhnya untuk Allah. Itu tergambar dari Matius 27, saudara. Matius 22 ayat 37. Saya bacakan pada saudara. Yesus mengulang lagi hukum kasih yang ada di dalam perjanjian lama. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Saudara, dengan segenap itu artinya dengan sepenuh-penuhnya. Seluruhnya, tidak kurang sedikit pun. Kalau dipersenkan, dengan segenap itu bukan cuma 9%. Bukan juga 99,999% kurang 0,0001%. Itu tidak segenap. Segenap itu betul-betul penuh. Allah meminta kita untuk mengabdi pada dirinya penuh sepenuh-penuhnya. Saudara, kenapa sih Allah meminta kita untuk mencintai sepenuhnya? Karena Dia telah sepenuhnya mengasihi kita. Bukan cuma menciptakan kita menjadi gambar dan rupanya. Ketika kita jauh dari Tuhan, melakukan banyak dosa dan harusnya dihukum. Dia mengirim anak tunggalnya yang sepenuh-penuhnya Dia cintai. Dia kasihi, diberikannya untuk mati di kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Seorang teman pendeta pernah cerita, saya tiba-tiba ingat.
ketika istrinya mengandung anak kedua. Lalu maminya bilang begini, "Nak, boleh gak anak kedua kamu dikasih ke Koko?" Koko dan istrinya mengharapkan datangnya anak. Tapi sudah begitu lama mereka menikah. Mereka belum punya anak. "Berilah anak kedua kamu kepada kokomu." Saya kaget permintaan mama. Saya gak sanggup nyanggupi, gak sanggup menolak. Diam saja. Saudara, akhirnya kehamilan istrinya semakin besar. Dan anak itu dilahirkan. Pada waktu anak itu lahir, dia mendengar tangisannya. Dia masuk ke kamar bayinya dan dia melihat anak keduanya. Tiba-tiba ingat permintaan mamanya. "Boleh gak anak kamu dikasih Koko?" Koko belum punya anak setelah menikah sekian lama. "Aku pegang anakku. Tiba-tiba aku dekap dia dan berkata, aku tidak akan memberi dia kepada siapapun. Dia anakku." Saudara, itulah hati seorang bapak yang benar. Kepada kokonya yang dia sayang. Kepada kakak iparnya yang dia kasihi. Anak yang dia punya pun tidak akan dia kasihi. Karena itu anaknya dia. Kenapa Bapak meminta seluruh hati kita untuk mengabdi kepada dia? Karena dia telah memberi anak tunggalnya bagimu dan bagiku. Itu anak satu-satunya, anak tunggal yang dikasihi dan dicintainya. Yesus namanya. Untuk turun dan berkorban demi keampunan dosa kita. Layakkah dia untuk meminta seluruh isi hati kita untuk mengabdi dan mengabdi kepada dia? Sangat-sangat layak. Karena itu dia berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan muncul dalam hati kita. Kalau gitu gimana sih Pak hidup Kristen? Sembahyang terus Pak, doa terus, puasa terus. Ingat Tuhan terus Pak, kapan kerjanya? Kan hidup ini perlu uang Pak. Kita juga perlu harta, kita perlu nabung supaya kita bisa beli rumah. Kalau udah punya rumah, beli rumah yang lebih baik. Supaya kita bisa berteduh, anak-anak kita dapat pendidikan yang baik. Betul. Saudara dengarkan saya, baca Alkitab kita teliti ya, harus teliti. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Bukan kamu tidak dapat mempunyai. Punya Allah, punya Mamon, boleh. Memiliki Allah atau dimiliki Allah, boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengabdi, gak mungkin. Yang namanya mengabdi itu seluruh kasih kita, komitmen kita, loyalitas kita, kesetiaan kita diberikan untuk Mamon. Itu yang gak mungkin. Gak mungkin. Kalau hati kita sudah diberikan pada Mamon, kita gak mungkin mengasihi Allah. Saudara-saudara, seorang murid Yesus yang mendengar khotbah ini, yang namanya Yohanes. Kelak dia menulis 1 Yohanes 2 ayat 15. Dia berkata begini. Jika kita mengasihi dunia, Mamon, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Jadi kasih kita itu mutual eksklusif. Nggak mungkin dibagi dua. Kalau kita mengasihi Mamon, ya kasih Mamon. Pasti kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Bapa, kita nggak mungkin mengasihi Mamon. Sifatnya saling bertolak belakang. Saling meniadakan. Saudara, seorang gadis duduk di bangku kafe bersama dengan bestinya. Dia berkata, thank you ya kamu udah mau datang dengar sharing aku. Ya masalah apa sih kamu? Gini loh, lu tolong bantu gue dong. Gue lagi susah mengambil keputusan. Siapa yang aku pilih di antara dua? Aduh, dari dulu lu libatnya begini terus masalah lu. Iya, gue mumet tau gak? Dua-duanya gue cintai. Gak mungkin gue tinggalin salah satu.
Gue ingin memilih ini tapi gue cinta sama yang ini. Gue memilih yang itu, gue cinta sama yang ini. Gimana? Temannya bilang begini. Sebetulnya cinta itu tidak terbagi. Kamu tidak mencintai dua cowok itu. Dua-duanya. Loh, kok lo bisa ngomong gitu sih? Gue cinta dua-duanya. Enggak. Lo enggak cinta dua-duanya kok. Maksud lo apa? Kalau lo cinta salah satu dari cowok itu, lo enggak akan punya perasaan pada cowok yang lain. Karena lo enggak cinta totalitas, lo bisa mencintai dua-duanya menurut lo. Cinta itu sebetulnya tidak bisa terbagi. Ini menggambarkan lu tuh gak pernah cinta sama dua-duanya. Yang lu nikmati tahu gak? Yang lu nikmati adalah lu nikmati mereka fans, jadi fans lu dua-duanya. Lu menikmati kebersamaan dengan mereka, tatapan kagum mereka, tapi lu gak cinta pada dua-duanya. Karena cinta itu tidak bisa dibagi. Setuju gak saudara? Hah? Cinta itu tidak bisa dibagi. Gak bisa pak, saya udah jalan barengan dua. Memang gak, itu pak, apa namanya, aduh mutusin susah. Karena kamu menikmati. Betul gak? Kamu menikmati senyumnya, kebaikannya, mungkin ciumannya, mungkin seks dengan dia, dua-duanya sekali dapat. Tapi kamu gak mencintai salah satu pun kok. Yang kamu cintai dirimu sendiri kok. Betul gak? Kedalaman pemikiran ini membuat kita paham tentang apa artinya Yesus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Mammon dan kepada Allah. Kita boleh memiliki keduanya. Kita jadi anak Tuhan, juga kita punya gaji yang besar. Boleh. Kita jadi anak Tuhan, kita melayani Tuhan, kita berkomitmen untuk menjadi pengikut Tuhan. Kita juga diberkati dengan kekayaan, boleh. Tapi yang tidak mungkin adalah pengabdian kita. Tak mungkin. Saudara, Tuhan Yesus mengetahui ini. Di awal pelayanannya, Roh Kudus membawa ke padang gurun. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika tiba waktunya selesai puasa, perasaan tubuhnya, rasa lapar dan haus itu pasti paling dahsyat di situ. Iblis datang menggoda dia. Di dalam pencobaan yang terakhir, iblis berkata begini. Diajak naik Yesus ke padang gunung, ke gunung yang paling tinggi. Lalu ditampakkannya dunia. Lalu dia berkata sama Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu. Semua ini, apa itu? Dunia. Apa itu? Mammon, harta kekayaan. Di dalamnya ada hormat manusia. Jabatan, juga kenikmatan, seluruhnya ada di dunia ini. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Lihat ya, dunia itu yang ciptakan Yesus. Sekarang diputar balikan oleh si iblis. Luar biasa pembohongnya bukan? Lalu dia berkata, asal satu syaratnya, kamu menyembah aku. Itu artinya mengabdi. Waduh, saudara-saudara, Yesus berkata, enyahlah kamu iblis. Sebab bukan Allah yang harus menyembah engkau, engkau yang harus menyembah Allah. Siapa Allah itu? Dia yang berdiri di depan kamu. Dengan kata lain begitu bukan? Saudara lihat, Yesus tidak terbujuk. Padahal dia sudah bisa berpikir, kalau dia menyembah setan, dia dapat dunia, dia tidak perlu menjadi Mesias yang mati di kayu salib. Tetap dihormati orang, tetap dikagumi orang sebagai penguasa dunia, tapi tidak ada penyalipan, tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Saudara, karena Yesus mengusir hatinya untuk menyembah Mammon dan hanya tertuju pada Bapa Surgawi, engkau dan saya menerima kebaikannya, kita diselamatkan. Yang susah dari Mammon, sudah bentuknya pada waktu datang menggoda kita begitu menarik. Ada unsur keserakahan dalam diri kita. Saudara, apa pendapat saudara? Direktur Pertamina itu konon menurut kabar gajinya
satu bulan 4,7 juta. Masa Pak? Itu UMR Pak. Betul salah. Saudara tahu gajinya beliau 4,7 miliar. Ngebayang gak sih 4,7 miliar itu berapa? 4,7 miliar itu 4.700 juta. Aduh, gak ngebayang deh saya deh kalau setiap bulan 4,7 miliar masuk ke rekeningku. Itu baru gaji, belum tunjangan. Tapi apakah membuat dia cukup untuk merasa puas? Korupsinya 1.000 triliun. 1.000 triliun itu artinya 1.000 miliar. 1.000 miliar artinya berapa juta? Capek deh ngomongnya. Kok gak puas-puas sih gaji 0,47 triliun? Sementara banyak pemuda ngarepin 2 juta saja sebulan gak dapat kerjaan. Kok tega sih? Itu yang namanya greedy, serakah. Saudara-saudara, Mamon itu menawarkan yang betul-betul manis. Keserakahan itu menjadi sumber yang terus-menerus kita menjadi penyembahnya dia. Akhirnya ujung-ujungnya kepahitan, tangisan, air mata, penjara, rasa malu yang luar biasa. Saudara, Yesus menolak itu. Nah sekarang saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir lebih dalam. Engkau ingin menyembah Allah. Tapi ada tawaran juga. Engkau bisa menyembah Allah, kemudian juga menyembah Mamon. Dapat dua-duanya kok. Padahal saya bilang tadi, gak mungkin kita bisa mengabdi dua-duanya. Bisa kok. Pernah gak saudara dengar tawaran kayak seperti ini? Yang terpenting kita harus beriman kepada Allah. Jangan goyah. Kalau kita beriman tidak goyah, Allah akan memberkati kita. Yang dihargai Allah, iman percaya kita bahwa dia maha kuasa. Pernah gak sih dengar kalimat gitu? Pernah gak dengar kalimat begini? Allah itu raja yang kaya. Gak pernah menginginkan anaknya, umatnya jadi orang miskin meminta-minta. Biar minta kepada dia, tapi yang dia lihat imanmu. Kalau engkau menggedor Allah dengan imanmu, Allah akan salut. Dibukakan tingkap-tingkap langit. Banjirlah kita dengan kesuksesan dan materi. Yang terpenting iman. Pernah gak dengar gitu? Atau pernah gak dengar kalimat Allah gak pernah berhutang? Malu dia kalau berhutang. Kamu gak tahu rahasianya sih. Kalau engkau tahu, engkau tidak akan menyayangi uangmu. Uangmu itu investasi ketika dipersembahkan. Dia akan membanjiri engkau. Bukan cuma memulangkan modalnya berkali-kali lipat. Dengan bunganya sekalian. Karena Allah tidak pernah berhutang. Pernah dong? Saya sih pernah. Tapi yuk kita kaji lebih dalam. Seolah-olah kalimat ini sedang memamerkan kuasa Allah. Betul gak? Kedahsyatan Allah. Karakter Allah yang tidak pernah berhutang. Dia selalu membalas. Sekaligus kalimat ini sedang mengatakan kepada kita. Beriman, percaya, maka terjadi. Saudara, tahukah engkau di dalam kalimat ini bahayanya? Sebetulnya seolah-olah kita sedang mengagungkan Allah, menyembah Allah. Tapi yuk ujung-ujungnya yang kita harapin apa sih? Benar-benar kita mengharapkan tentang pengenalan kita yang lebih dalam terhadap Allah atau Mamon. Kalau ujung-ujungnya Mamon, sebetulnya Mamon itu kita jadikan apa? Tujuan akhir bukan? Beragama ini cuma alatnya. Jadi kita sedang memperalat Allah untuk mencapai tujuan kita yang bernama kekayaan bukan? Betapa sesatnya orang mengatakan itu. Dan membuat pikiran kita gampang teralih. Tidak, kita ingin mencintai Allah. Kita ingin menghormati Allah. Kita ingin menaruh Allah pada pusat hidup kita sebagai Allah, Tuhan kita.
Kalau kita dicukupi, kita tahu itu karena kemurahan hati Bapa. Tapi bukan tujuan. Bukan tujuan kita beribadah, bukan tujuan kita berpuasa, bukan tujuan kita memberi persembahan untuk dapat lebih. Itu memperalat Allah. Sekarang balik. Orang yang menuhankan Tuhan di pusat hidupnya. Ketika Mamon itu diberkati oleh Allah dengan banyaknya, dia tidak menjadi budaknya Mamon. Tapi dia memperbudak Mamon. Dengan apa memperbudak Mamon? Dengan mengendalikan Mamon untuk dia pakai sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apakah Allah menentang kita menjadi kaya? Tidak. Yang Allah katakan, tidak mungkin kamu mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah. Seharusnya mengabdi kepada Allah. Membuat Mamon itu jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin cerita tentang seorang pemuda usianya belum 30 tahun. Namanya Johan. Dia profesinya keren, gajinya keren, pandai sekali saudara. Masih semuda itu dia punya aset yang cukup menjanjikan. Saudara-saudara, satu kali Johan ini baru keluar dari mall. Dia makan malam di sana. Kemudian dia turun ke bawah ke basement mall. Dia ingin pulang menuju pelataran parkir mobilnya. Saudara, ketika dia berjalan, tiba-tiba dia dengar satu suara anak-anak. Mama, ayo beli makanan, aku lapar mama. Gak ada suara jawaban. Anak itu mengulangi lagi, mama ayo beli makanan, aku lapar. Dari tadi mama di sini terus. Johan terhentak, langkahnya terhenti. Dia menengok dari mana arah suara itu. Dia berjalan ke sana. Sampai di sana dia menoleh ke kiri, ada seorang ibu yang nangis terus-menerus di bangku basement. Ada 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Anak yang lebih tua tadi yang berkata, mama beli makanan, aku lapar. Johan terdiam, perasaannya tergerak. Tapi tiba-tiba dia menolehkan lagi kepalanya, berjalan kembali ke mobilnya. Dia buka pintunya, dia ikat seat beltnya, dia nyalakan mesinnya, kakinya sudah tertancap di pedal gas. Tinggal tekan, dia akan pulang tidur di zona nyamannya, kamarnya yang nyaman. Tapi ketika dia hendak menekan pedal gas, tiba-tiba ada satu bayangan di sini. Pengalaman hidupnya 20 tahunan yang lampau. Apa yang terbayang? Ketika pada satu sore saudara dia dan adiknya nangis terus berjam-jam. Mama, makan mama, kami lapar. Dari tadi belum makan. Mamanya bilang, minum air banyak-banyak nak. Minum air saja. Johan ingat saat itu, kami sudah minum air banyak-banyak. Perut kami jadi mual, tapi laparnya tidak hilang-hilang. Ketika kami berkata lagi, beli makanan dong mama, kami lapar. Mama nangis terus. Kami tahu dia tidak punya uang. Mama menutup matanya, terus komat kamit. Kami tahu dia sedang berdoa. Tiba-tiba pintu diketuk. Mama menghapus air matanya, tetap jalan, lalu kemudian jalan ke pintu itu. Ketika dibuka, ada 2 orang gereja dari komisi wanita, 2 orang ibu. Membawa nasi kotak dan sembako. Mama mempersilahkan mereka ngomong sebentar, kemudian mendoakan kami. Ketika 2 ibu itu pulang, kami tahu makanan sudah ada di rumah kami. Ketika kami mau membuka, mama berkata stop dulu. Kita harus berdoa. Tapi ingat, dengarkan kata-kata mama dan jangan pernah lupakan. 2 wanita tadi adalah utusan Tuhan yang Tuhan kirim untuk menolong kita yang sedang kelaparan. Kalau nanti kamu besar,
Jadilah utusan Tuhan. Tolonglah mereka yang kekurangan. Ngerti? Johan masih ingat ketika dia mengangguk di depan mamanya. Sekarang pikiran itu, kejadian itu terbayang di benaknya. Dia masih memegang setir mobil. Dia tidak sanggup menekan pedal gasnya. Dimatikan lagi mesinnya. Dibuka seat beltnya. Dia buka pintu mobil dan dia menghampiri lagi wanita itu. Sang anak masih teriak berkata, "Kami lapar, Mama." Johan mengeluarkan dompetnya. Ada beberapa lembar ratusan ribu dia beri, lalu dia berkata, "Ibu, ini uang buat ibu. Ajak mereka makan, masuk di mall ya." Kagetnya wanita itu. Apalagi melihat lembaran ratusan yang dikasih. Lalu wanita itu berkata, "Kamu tidak kenal saya, kenapa kamu memberi?" "Tidak apa-apa. Aku pernah merasa lapar seperti itu. Ayo ajak." Lalu wanita itu berkata, "Dompet saya dicuri orang. Seluruh sisa uang belanja saya sampai akhir bulan hilang. Tapi ini terlalu banyak." "Gak apa-apa, Tuhan sayang sama kamu. Ayo ajak makan." Saudara, wanita itu menangis memeluk anak-anaknya. Johan membalikan mukanya lalu pergi masuk ke mobilnya. Sebelum dia menekan pedal gas, dia berkata kepada Tuhan, "Jadikan aku selalu utusan-Mu Tuhan, untuk menolong mereka yang kekurangan." Izinkan saya bertanya pada saudara, kalau menurut saudara, di pusat hati Johan, ada siapa? Mamon atau Allah? Sekarang saya ingin bertanya pada saudara, di pusat hatimu, ada siapa? Mamon atau Allah? Amin. Mari kita berdoa. Kami tertegun Tuhan. Roh-Mu sedang menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kami yang terdalam. Siapa yang kami abdi? Siapa yang menjadi fokus? Siapa yang kami sembah? Tuhan, kami ingin mengabdi dan menyembah kepada-Mu. Lepaskan kami dari pengaruh mamon yang jahat itu. Kami ingin mengejar mamon sebanyak-banyaknya, berkati kami. Kami ingin memperoleh mamon itu dan membawanya pulang dan menjadi simpanan dan menjadi deposito kami. Tapi kami ingin menggunakan mamon itu untuk kemuliaan-Mu. Untuk menolong mereka yang kekurangan. Tuhan, dengarkan doa kami. Jadikan kami utusan-Mu untuk menolong mereka yang kekurangan. Ada banyak orang-orang kekurangan di sekitar kami sekarang ini. Kami harus akui, walaupun hidup kami tidak berkelebihan, kami masih punya sesuatu untuk dibagikan. Jadikan kami utusan-Mu untuk menolong mereka yang kesukaran, kesulitan, dan kelaparan. Karena Yesus telah menebus dosa kami dan memberikan yang terbaik, termahal, nyawanya sendiri. Kami ingin menjadi hamba-Mu. Biarlah Engkau selama-lamanya menjadi Tuhan kami. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu.